video kali ini aku mau cerita tentang satu elemen dalam ekonomi kita yang punya jasa luar biasa besar dalam perekonomian nasional. Gara-gara elemen ekonomi inilah, negara Indonesia bisa tahan banting terhadap berbagai guncangan dan juga krisis ekonomi selama puluhan tahun. Kalau bukan gara-gara mereka, mungkin ekonomi negara kita udah kolaps di tahun 98 atau 2008. Kayak banyak negara lain yang jatuh miskin gara-gara krisis ekonomi dan hiperinflasi. Dan berkat elemen ekonomi ini juga, Indonesia itu bisa berbangga jadi salah satu anggota G20 yang terdiri dari negara-negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Wah, apa sih elemen ekonomi yang berjasa besar banget ini? Apa elemen ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur raksasa yang punya ratusan ribu karyawan? Bukan. Apa elemen ini adalah perusahaan Bonafit yang kantornya itu super mewah dan nyaman di area SCBD atau Sudirman, Jakarta? Bukan juga. Wah, terus apaan dong? Mungkin banyak di antara kamu yang udah nebak nih. Kalau pahlawan ekonomi Indonesia justru adalah usaha-usaha kecil mikro dan menengah atau yang biasa disebut dengan istilah UMKM. Wah, masa sih pahlawan ekonomi Indonesia atau sektor UMKM? Padahal kan kalau dilihat nih, sekali industri UMKM itu dari namanya aja udah kecil. Paling-paling cuma pedagang kecil-kecilan, toko grosir, warung makan, usaha rumahan, atau usaha-usaha jasa kayak salon atau bengkel. Yap, walaupun mungkin yang lebih kelihatan wah di sekitar kita adalah industri manufaktur skala besar atau perusahaan-perusahaan yang berkantor di gedung tinggi dan mewah. Tapi kalau misal kita lihat dari data GDP nasional, justru usaha-usaha kecil inilah yang mempunyai peran luar biasa buat perputaran ekonomi di berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke. Kalau misalnya kita lihat nih dari indikator pertumbuhan ekonomi nasional yang biasa disebut dengan PDP atau GDP, coba tebak berapa persen sih kontribusi dari usaha skala kecil mikro dan mencegah apa 20%, 30%, atau jangan-jangan 40%? Ya, bukan ternyata sektor UMKM nyumbang sampai 62% dari pertumbuhan ekonomi nasional kita dengan nilai sekitar 8.500 triliun rupiah. Kontribusi sektor UMKM buat negara ini emang luar biasa besar, bahkan jauh lebih tinggi daripada gabungan industri-industri manufaktur skala raksasa yang nama perusahaan itu sering kita dengar selama ini. Makanya, kalau keluarga kamu punya usaha kecil, atau mungkin kamu lagi bangun usaha kecil, jangan pernah merasa minder atau berkecil hati ya. Jangan sampai kamu yang bergelut di industri kecil dan menengah terus jadi ngerasa kalah saing gitu dibandingkan mereka yang kerja di perusahaan besar. Karena faktanya justru keberadaan UMKM yang sangat beragam dan bervariasi inilah yang bikin negara kita punya pertahanan ekonomi yang kuat dan selalu bisa bangkit dari krisis. Mungkin di antara kamu ada yang masih ingat nih krisis moneter Asia yang terjadi di tahun 97 sampai 98, di mana nilai tukar rupiah anjlok terhadap dolar. Dari yang tadinya 2.500 rupiah per dolar tiba-tiba jadi 16.000 rupiah per dolar. Gara-gara itu banyak perusahaan besar Indonesia yang jatuh bangkrut. Bahkan lebih dari 50 bank di Indonesia terpaksa gulung tikar karena kena dampak krisis moneter yang sangat mengerikan. Akibatnya apa? Banyak banget karyawan yang kena PHK dan angka pengangguran Indonesia nambah sekitar 9,8 juta orang pasca krisis 98. Tapi gimana caranya Indonesia bisa bangkit dari krisis itu? Siapa lagi kalau bukan sektor UMKM? Di saat bisnis besar banyak menggantungin usahanya sama nilai tukar rupiah, sektor UMKM yang beragam ini jadi benteng pertahanan yang kokoh banget. UMKM lah yang mampu melakukan upaya mandiri buat menggeser ketergantungan bahan baku impor jadi bahan baku dalam negeri. Mereka lah yang bisa dapetin bahan baku pengganti dengan harga grosir buat didistribusiin ke seluruh pelosok negeri. Jadi masyarakat tuh tak bisa dapetin bahan kebutuhan pokok. Di sisi lain, saat perusahaan besar banyak yang kolaps dan karyawan yang kena PHK, keanekaragaman dari sektor UMKM lah yang selalu bisa menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran di saat krisis. Bisa dibilang Indonesia tuh beruntung banget karena masyarakat akar rumput bisa berdikari dan mandiri secara ekonomi. Karena sebetulnya nggak semua negara punya keistimewaan ini.